Apakah ini yang kemudian membuat Bim Bim ogah meneruskan sekolah selepas lulus SMA? Setelah gue lulus SMA, gue mau nentuin jalan hidup gitu ya. Gue udah yakin gue nggak bakalan bisa nyelesain kuliah karena otak gue cuman udah berpikir ke musik musik terus gitu kan. Bim Bim sudah membuktikan musik bisa menghidupinya. Kalau anak-anak lain merengek minta uang orang tuanya, Bim Bim sudah lama bisa cari uang sendiri. Gue dari SMP udah mulai nggak minta uang ke orang tua gitu. Itu yang gue seselin itu, kenapa nggak gue bagi-bagiin ke anak-anak miskin, ke orang-orang yatim piatu, malu gue bagi bede, geblek gue tembak loh. Kini setelah meninggalkan narkoba, badan Bim Bim mulai terlihat lebih berdaging. Dan ia juga bisa mempunyai rumah ini karena uangnya sekarang tidak tersedot untuk membeli narkoba. Ya, pokoknya segala sesuatu yang gue kerjain saat itu habis begitu aja. Tapi begitu break, sekarang kan kelihatan kan gue di dalam sini kan gitu loh, kelihatan gitu loh. Wih, gue bisa bikin rumah loh gitu. Ada kolam renangnya loh gitu kan. Kini Bim Bim tidak keberatan menceritakan masa lalunya dengan harapan bisa menyadarkan orang lain yang terjerumus menjadi pecandu narkoba. Sebab bisa jadi para pecandu itu dulunya terpengaruh oleh anak-anak slang. Banyak penggemar gitu ya, yang hanya mengikutin gaya hidupnya slang gitu. Jadi kalau kakak pacaran dia pacaran, kalau kakak nungging dia nungging gitu kan. Kalau kakak pakai putau pakai juga gitu. Selain itu, daun surga yang disebut ganja atau cimeng menjadi isapan Bim Bim sehari-hari di masa lalunya. Lebih ringan dari itu adalah rokok yang sudah disedotnya pada usia kanak-kanak. Kelas 4 SD gue ngerokok dulu. Ketahuan sama nyokap, dimarahin, dipukulin siang-siang kan tuh. Terus gue capek ketiduran, malamnya bokap pulang, diaduin sama nyokap kan bokap. Dimarahin lagi, dipukulin lagi, jadi tidur lagi sampai pagi. Itulah Bim Bim yang seolah tidak pernah peduli pada apa yang terjadi. Kemudian bandnya pun dinamakan Slang, yang konon kependekan dari kata selengean, yang artinya memandang apapun dengan cara yang sangat enteng. Kembali ke masa kanak-kanak Bim Bim, di usia masih sangat belia pula ia meminta drum. Sebenarnya waktu umur 9 tahun gue udah minta beliin drum, tapi nggak dikasih-kasih sama bokap dengan alasan segala. Pokoknya katanya nanti dibeliin drum solo, drum buatan solo. Cuman sampai gue umur 13 tahun nggak dibeliin juga. Akhirnya apa? Waktu gue SMP, adik gue sunat, ngastok. Akhirnya gue bilang, lo ntar kan sunat dapat uang tuh, uangnya kita beliin drum aja. Akhirnya kebeli drum pertama itu nih. Di kemudian hari, jadilah Bim Bim sebagai drummer sampai sekarang. Mungkin karena dari umur 9 udah pengen jadi pemain drum ya, udah selalu dengerin musik yang gue dengerin drumnya. Jadi pakai panci, pakai kaleng segala tuh gue mainin gitu ya. Jadi begitu umur 13 punya drum tuh langsung bisa nggak sampai setahun tuh udah langsung manggung bareng Cikinistun Kompleks itu. Saat itu tahun 1981, Bim Bim bersekolah di daerah Cikini. Dan bersama teman-teman sekolahnya, mereka membentuk band tersebut. Karena bersekolah di Cikini dan memuja The Rolling Stones, jadilah band remaja itu bernama Cikini Stones Complex. Ini tentu sangat positif. Namun sisi negatifnya, Bim Bim di usia remaja sudah mulai mengenal ganja. Kalau dulu sih paling minum sama nyimeng aja ya. Jadi kita nggak sampai apa hard drugs gitu nggak. Apakah ini yang kemudian membuat Bim Bim ogah meneruskan sekolah selepas lulus SMA? Setelah gue lulus SMA, gue mau nentuin jalan hidup gitu ya. Gue udah yakin gue nggak bakalan bisa nyelesain kuliah karena otak gue cuman udah berpikir ke musik musik terus gitu kan. Bim Bim sudah membuktikan musik bisa menghidupinya. Kalau anak-anak lain merengek minta uang orang tuanya, Bim Bim sudah lama bisa cari uang sendiri. Gue dari SMP udah mulai nggak minta uang ke orang tua gitu karena dari Cikinestun Kompleks tuh udah lebih dari cukup gitu loh. Bim Bim selalu tersenyum mengenang masa lalunya dengan cewek-cewek. Nantinya setelah ia dewasa, pernikahan pertamanya berantakan. Tapi beberapa bulan kemudian, ia telah menikah lagi dengan Reni Setiawati yang lebih muda 18 tahun dari Bim Bim. Ketika itu, Reni baru berusia 15 tahun dan si duda Bim Bim 33 tahun.
setiap laki-laki masa depan sukses itu tergantung dari perempuan di belakang dia. Itu pasti. Setidaknya Bim Bim merasa memperoleh kekuatan hidup dari Reni yang telah memberinya seorang anak perempuan yang kini berusia setahun. Tuhan memang sangat baik kepada Bim Bim. Maka hanya kepada Tuhan Bim Bim tidak berani selengean. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar Kabari Minggu, tayangan yang kami rancang untuk Anda pada sore hari libur ini. Berikut ini akan saya tampilkan seorang penyanyi yang mempunyai nama sangat panjang, yaitu Anissa Nurul Santi Kusumawardani. Karena namanya yang panjang itu, orang lebih suka mengingatnya sebagai Santi MTV saja. Bila Shanti selalu tampak bugar, inilah rahasianya. Ia gemar menari hingga berkeringat habis. Latihan-latihan seperti ini ia lakukan lebih dari 5 kali seminggu. Kalau tidak khusus datang ke studio tari, ia latihan saja di studionya yang ia buka di garasi rumahnya. Ya dijadiin kerjaan gitu, bener-bener yang latihan, ada jadwalnya, penarinya juga tetap satu tim segala macam, jadi nggak ganti-ganti penari lagi. Seiring dengan masanya Britney Spears sekarang ini, Shanti adalah salah satu penyanyi kita yang berusaha melengkapi diri dengan kemampuan menari. Untuk itu, ia khusus meminta bantuan koreografer agar bisa manggung dengan gerakan tari nan ranca. Dan gue juga suka banget dengan konsep yang gue bawain, orang-orang selalu nonton gitu loh, karena ada sesuatu yang dilihat di panggung gitu kan. Kelahiran Jakarta 30 Desember 78 ini sebetulnya sudah senang menari sejak SMP, tetapi waktu itu masih terbatas tampil di acara-acara sekolah. Kini setelah menjadi penyanyi dan punya album, ia berusaha serius dengan hobi lamanya. Seru aja kayaknya, maksudnya kayaknya gue kalau ngelihat artis luar tuh kayak Janet Jackson gitu ya zaman dulu kan, Madonna gitu, kayaknya aduh pengen ngikut gitu loh. Jadi pas begitu gue keluar album dengan konsep yang sama gitu, pop dance, ya kenapa nggak gue agak-agak nyontek konsep panggung mereka. Pop dance adalah pilihannya yang disesuaikan dengan jenis lagunya. Gue nggak bakat dengan tarian daerah, suka tapi nggak bakat karena nggak tahu jarinya tuh nggak gitu loh, nggak gini deh pokoknya. Jenis lagu pop sendiri adalah merupakan perubahan dari selera lamanya. Sebab pengagum Guns N' Roses ini pernah mengangankan dirinya menjadi penyanyi rock. Apalagi ia merasakan kenikmatan bila bisa joget di panggung saat menyanyi. Kalau udah nari di atas panggung tuh wow gitu, perasaannya tuh kayaknya I'm alive gitu kayak. Berkat tadi pula, Shanti yang punya tinggi badan 165 cm ini memperoleh kembali berat badannya yang ideal, 45 kg. Dulu ia memang rutin fitness 2 kali seminggu. Sekarang sih enggak, jadi fokusnya di nari. Mungkin ya itu nolong ya. Kayak tadi Mas, latihan aja segitu udah kayaknya mau mampus. Tuh fitness 30 menit kalah sama tadi nari 3 jam. Bungsu dari 3 anak keluarga Heriadi, pemilik Hotel Sukabumi ini, mengaku tidak pernah diet. Prinsip gue adalah makanan adalah salah satu surga dunia. Jadi kalau yang agak-agak berpantangan, agak-agak aduh rugi bandar. Namun meski mendapat banyak hikmah dari menari, Shanti ogah kalau cuma menjadi penari tanpa penyanyi. Basically kan gue hobinya nyanyi dan nari Mas. Kalau suruh nari doang gue juga nggak mau juga gitu. Baginya, menari adalah bagian dari konsep panggungnya saat menyanyi. Bahkan, mantan pacar pembuat video klip Dimas Jayadiningrat ini bermimpi bisa konser dengan menyatukan nyanyi dan tari. Insya Allah dikasih rezeki, dikasih kesempatan, dikasih orang-orang yang mau nonton. Pengen sih bikin konser gitu ya. Dan gue juga akan mau minta kerjasama dengan banyak koreografer. Kenapa gue minta kerjasama sama banyak koreografer? Kayak misalnya Faye, terus Ari Tulang juga, terus Ari Diastri. Gue ambil karena gue nggak mau terpatok sama satu gaya gitu loh. Meskipun untuk saat ini, Shanti jujur mengaku ketahanannya menyanyi sekaligus menari masih terbatas. 1 jam tuh udah ngeh ya Mas ya, tunggu. Gue sih selama ini belum pernah ngelebihin 1 jam. 1 jam itu berarti misalnya kita bawain 8-9 lagu gitu ya. 6 itu dengan tarian, 3 itu lagu slow. Itu udah stamina semua udah dikeluarin deh gitu ya. Karena capek banget loh nyanyi sambil nari tuh, wah gila. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami, Kabar Kabari spesialis menyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan hiburan. Berikut ini, Reina Lintang Asih, bintang sinetron Pelangi di Matamu. Sejak kecil ia sudah kehilangan orang tua, tapi Lintang tetap tegar. Dan buahnya, kini namanya sudah disebut-sebut di arena sinetron Indonesia. Pantas saja kalau wajah Lintang Asih selalu berseri.
Sebab di antara banyak bintang baru yang putus pacaran lantaran punya cowok cemburuan, tidak demikian dengan bintang sinetron Pelangi di Matamu ini. Bayu itu enggak, Bayu itu sangat percaya sama Lintang, sangat terus bisa dibilang dia nggak pernah cemburu gitu. Nah kalau kita digituin kan kita jadi nggak enak sendiri Mas ya kan. Jadi kita harus ngebatasin diri kita mau bagaimana tuh kita harus sudah tahu aja kan, jangan sampai ngecewain